Iya, gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiler detail 3 minggu lamanya kita menanti ya. Tapi gini udah hadir di hadapan kita. Jadi without continuing long again, it's time to spoiler time. Let's go. Judul chapter 1112, Hard Aspect. Atau yang bisa kita artikan sudut pandang sulit. Soalnya di sini kata aspek sendiri ya, kalau diartikan dalam astrologi berarti sudut antar planet di sebuah bagan atau horoskop. Tapi masih harus kita tunggu apa hubungannya antara judul kali ini dengan isi dari chapternya. Karena memang hampir seluruh tetua Gorose di chapter 1112 diketahui akan bertarung, dan kita pun tahu kan kalau tetua Gorose itu dinamai setelah nama planet-planet. Di sisi lain, chapter baru ini nantinya bakal memiliki cover story yang melanjutkan perjalanan Yamato di negeri Wano Kuni yang sekarang sudah memasuki volume 3 dengan judul Di Kastil Ibu Kota Bunga. Kinemon memberikan Yamato beberapa uang dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Belum jelas karena Mr. K nggak lihat panelnya, tapi kita tunggu aja nantilah ya. Oke? And now masuk ke menu utama yang langsung dibuka dengan pengumuman dari Angkatan Laut yang menyatakan kalau seluruh pacifista di Pulau Egat sudah berhasil dikalahkan. Dalam laporan ini gak dimention sih kalau Shen Nusjiro lah yang mengalahkan mereka, akan tetapi pada faktanya memang dialah yang berlari ke seluruh pulau untuk mengalahkan para pacifista. Lanjut pindah ke dekat pesisir pantai, di mana kita ketahui kelompok Boni menjadi salah satu yang tercepat untuk sampai ke titik kumpul mereka. Hanya saja mereka sudah dihadang oleh beberapa wakil admiral. Sayangnya di sini ternyata kru topi jerami berhasil membuktikan diri sebagai kru Yonko. Ya, Franky diketahui berhasil mengalahkan wakil admiral Red King dengan serangan strong right-nya. Lalu Boni pun merubah wakil admiral Pomsky menjadi seorang anak kecil dan langsung menendangnya. Terakhir, wakil admiral Guillotine terkejut dengan seberapa kasarnya seorang bocah seperti Boni. Oh iya, buat kalian yang penasaran atau nungguin Zoro dan Jinbei, keduanya gak bakal muncul di chapter ini deh. Jadi belum ada informasi update lainnya dari Zoro maupun Jinbei setelah berhasil mengalahkan Lucy. Lanjut, kita pindah ke dalam laboratorium, di mana Yok lah yang membawa Mars ke sono. Mereka berjalan menuju ke ruangan monitor, tempat di mana pesan dari Dr. Vegapunk memulai siarannya. Tanpa banyak bicara ya, Mars langsung mengeluarkan beam untuk menghancurkan ruangan itu dalam waktu yang sangat singkat. Namun siaran milik Dr. Vegapunk tak berhenti begitu saja yang mana akhirnya York pun menjelaskan kalau sumber siaran Dr. Vegapunk menggunakan teknologi terbaru bernama Denden Mushi Haizin, yang mana Denden Mushi itu tentunya disembunyikan oleh Dr. Vegapunk di suatu tempat. Saint Mars pada awalnya gak mau pusing untuk lama-lama mencari, makanya dia pun berencana untuk menghancurkan seluruh laboratorium aja. Namun York di sini mencoba menghentikannya karena lantai pengembangan senjata dan power plant untuk membuat Mother Flame juga ada di gedung ini. Sehingga kalau laboratorium dihancurkan seketika, maka ledakan yang akan terjadi akan sangat kuat hingga akhirnya menghancurkan Punk Records pula. Well, di momen keduanya sedang berbincang, Saint Mars merasakan suatu suara kecil muncul dari Punk Records, dan dia berpikir kalau itu pasti berasal dari Denden Mushi yang Yok maksud. Makanya Mars pun langsung bergerak terbang ke arah sono. Masih di tempat yang sama, Stasi dan Kaku yang akhirnya keduanya sadar di sana mereka berbicara karena Kaku bertanya apakah kru topi jerami meninggalkan dirinya. Setelah baru aja Stasi mengkhianati kelompok CP0 tentunya. Stasi dengan santai menjawab kalau dialah yang memilih untuk berada di sini untuk menjalankan tugas terakhirnya, yaitu mematikan Frontier Dome saat kru topi jerami melarikan diri. Next, pindah ke kelompok Nami, di mana Usopp di sana sedang menyiapkan Cop the Burst di Sunny, karena rencana mereka adalah terbang menggunakan bantuan dari Vega Force agar memiliki titik yang lebih tinggi. Hanya saja karena ketidakadaan Vega Force, makanya meski mereka terbang sekarang pun jaraknya gak akan cukup jauh untuk sampai ke laut. Di sini Edison bilang untuk mempercayakan saja kepada dirinya. Lalu dia pun pergi lompat ke arah penghalang setelah melakukan kalkulasi kalau kerusakan yang akan dia derita sebanyak 78%, sehingga dia tak akan mati karena melompat dari sono. Lanjut pindah ke grupnya Luffy, di mana Saint Jupiter menyodot udara dari mulutnya dengan begitu keras ke titik Luffy. Dory dan Brogy sampai tidak bisa bergerak. Lucunya, Luffy memiliki ide yang sangat aneh karena dia menendang sebuah bangunan yang terpisah ke arah Saint Jupiter untuk menghentikan apa yang sedang Jupiter lakuin. Nah, beres melakukan tendangannya itu, Luffy langsung kehabisan tenaga dan berubah ke wujud tuanya. Yang langsung di momen bersamaannya, Brogy yang mengerti perubahan dari Luffy, tiba-tiba saja dia mengeluarkan makanan emergensinya yang bernama Hakari. Makanya Luffy setidaknya bisa berubah ke wujud normalnya, meski dia sudah tak lagi bisa menggunakan Gear 5 untuk sesaat.
Nah, seakan tak ada habisnya. Kalau tadi harus berurusan sama Saint Jupiter, sekarang giliran Saint Warkuri yang mengejar mereka. And Luffy pun mencoba untuk menyerang balik menggunakan Gomu no Red Rocks. Hanya saja, serangan Luffy itu hanya berakhir melukai dirinya sendiri karena kepala dari Saint Warkuri ternyata memang sekeras itu, Rek. Nah, momen kembali berpindah ke Leves. Sekarang giliran Saint satunya yang diperlihatkan sedang memanjat awan. Di akhir kita diperlihatkan kalau salah satu kakinya sudah sampai ke tempat dari kelompok Nami berada. Di sisi lain, momen balik ke grup Bonnie, di mana salah satu raksasa tiba-tiba saja berhasil dijatuhkan. Dan Saint Nosjuro tiba-tiba saja muncul berdiri di hadapan kapal dari para raksasa Elbaf. Penampilan dari Saint Nosjuro di sini jauh lebih menakutkan dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya, Rek. Bonnie yang melihatnya pun hanya bisa bertanya siapa kau, karena tak mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya adalah salah satu tetua Gorose. Waduh, ini bakal seru sih. And last moment ditutup memperlihatkan Saint Mars yang berada di Punk Records, di mana dia bakal ke wujud manusianya dan berjalan masuk ke dalam. Sambil siaran Dr. Vegapunk yang selintas terdengar, Stella, tersisa 1 menit lagi. Ucap Saka dari siaran yang dijawab oleh Dr. Vegapunk dengan aku mengetahui itu. Nah, dengan backsound suara siaran Dr. Vegapunk, Mars akhirnya menemukan Hyacinth dan Mushi di bawah lantai dengan ruangan gelap. Di momen itu Mars berkata, ini dia. Kau kehabisan keberuntungan, Dr. Vegapunk. Nah, tak lama dari momen itu ya, Mars mendengarkan sesuatu yang cukup aneh dari arah atasnya. Sehingga Mars pun melihat ke atas dan mencoba mengobservasi dengan wajah sangat serius. Apakah gerangan kira-kira yang menunggu di atas seorang tetua Gorose? Mungkinkah ada sosok orang kuat yang datang kembali ke Polegat? Atau itu hanyalah teknologi baru lain milik seorang Dr. Vegapunk? Rasanya setelah libur panjang ini, catatan terbaru datang dengan banyak sekali momen yang sangat menarik. Apakah kru topi jeram bisa keluar dari kepungan para Gorose? Atau ada kejutan lain? Mungkinkah selain Luffy di kru topi jerami ada yang mampu untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Gorose? Or Zoro sih. Semoga saja menghalangi Nosjuro. Oke, itu dia spoiler yang bisa Mister bawakan. Kurang lebihnya Mister minta maaf, oke? So, see you next time. Adi Sekar Melo, stay safe everyone. Salam Adiberia.